PPO, ada inheritance atau ada pewarisan, terus ada encapsulation, ada abstraction, sama polymorphism. Nah, jadi di sini aku udah buat jawabannya. Ada beberapa ciri khas PPO yang membuat dia beda dari eh, pemrograman struktural. Yang pertama itu konsep kelas dan objek. Nah, maksudnya apa? Jadi pada PPO itu pembangunan sebuah kelas ya atau satu kelas dalam PPO itu terdiri dari fungsi dan terbungkus dalam suatu objek itu. Jadi kelas pada PPO itu merupakan sebuah tempat atau struktur data yang dapat memuat sebuah atribut dan fungsi yang bekerja untuk atribut tersebut. Nah, sedangkan pada pemrograman terstruktur, prosedur atau function merupakan serangkaian instruksi yang dapat dipanggil di bagian programmer untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ini beda lagi ya. Jadi ada yang bilang juga itu kalau satu kelas PBO, satu kelas pada OOP gitu ya, itu sama aja satu program di pemrograman struktural. Nah, kita lihat contohnya di codingan aja ya. Jadi di sini aku udah buat satu kelas dipakai Java ya, bahasa Java. Nah, ada kelas namanya hewan. Nah, ini yang disebut dengan kelas. Atributnya itu apa aja? Atributnya itu ada ini, ada string nama, kecepatan, sama berat. Nah, yang disebut metode atau fungsi itu adalah ini. Oke. Ini metode atau fungsi dari kelas hewan. Dan dia itu bisa langsung ngeran di dalam kelasnya. Jadi kita bisa tambahin fungsi main untuk ngeran program Java ini gitu. Nah, kalau kita run, wih, kenapa nih? Bentar ya. Hmm, bisa. Ini kayaknya karena banyak error juga sih di satu package ini ya. Nah, pokoknya eh, aku jelasin fundamentalnya aja. Jadi itu, nah, kalau kita lihat di CPP atau C++, nah ini, jadi yang disebut metode di bahasa struktural itu adalah ini, ya. Ini ada function sama ada prosedur yang pakai void. Nah, bedanya dengan kelas di Java itu satu kelas bisa menampung sebuah atribut, sebuah metode, dan juga sebuah fungsi main. Sedangkan di pemrograman struktural itu penggunaannya terpisah-pisah. Jadi sebuah function itu dibuat sendiri, sebuah function dibuat sendiri, dan di fungsi main itu isinya kayak gini. Itu ya. Itu konsep perbedaan pertama. Terus yang kedua itu ada inheritance. Nah, pada PPO itu mendukung konsep pewarisan di mana memungkinkan untuk membangun kelas yang memfasilitasi penggunaan kode yang sudah ada kembali. Sedangkan pada pemrograman struktural itu konsep pewarisan hampir sama sekali tidak ada ya sehingga kode yang sama itu perlu ditulis ulang di beberapa tempat. Nah, maksudnya gimana? Sini aku udah membuat contohnya. Nah, ini contoh kelas lingkaran di bahasa Java atau kita pakai OP. Nah, di sini kita punya superclass namanya lingkaran. Oke, punya atribut sekian, punya konstruktor ini, dan punya metode ini. Oke. Nah, terus kita buat kelas lagi namanya tabung. Oke. Tabung ini, nih, tabung ini itu dia ngewarisin nilai-nilai dari lingkaran, pakainya extends gitu. Jadi sekarang metode dan juga atribut dari lingkaran itu bisa kita pakai kalau di lingkarannya di konstruktor itu dia ngirim metode sama atributnya gitu. Jadi sekarang di kelas tabung ini kita bisa pakai metode keliling yang kita kirim dari sini. Jadi variabel keliling itu sekarang memanggil metode hitung keliling dari kelas lingkaran gitu. Bisa kita pakai. Nah, kalau di pemrograman CPP itu kalau kita lihat kalau kita ngoding CPP itu sama sekali nggak ada konsep kayak gini ya, kayak inheritance, kayak extends, kayak misal kita buka ini. Nah, misal di sini kita membuat prosedur ini, nanti prosedur ini kita bikin lagi
subclassnya itu kayak jarang banget itu loh kayak nggak bisa meskipun bahasa JPP itu bisa dibuat OOP cuman kalau dalam pemrograman struktural itu hampir nggak ada. Nah, itu perbedaan ciri khas PPO kedua. Terus yang ketiga ada encapsulation. Nah, PPO memungkinkan untuk mengenkapsulasi data. Nah, artinya apa? Artinya hanya objek yang hanya objek tersebut yang dapat menyembunyikan detail informasi dari luar. Dalam pemrograman struktural, data sering kali tidak terenkapsulasi sehingga dapat diakses secara langsung dari mana saja di dalam program. Oke, kita masuk ke enkapsulasi. Nah, di sini. Ini ada kelas buku ya, kayak umum aja, kelas buku, ini konstruktornya. Kita masuk ke bagian enkapsulasinya. Nah, di sini kita bahas tentang setter getter. Oke. Nah, di setter getter ini itu dia menerapkan sebuah enkapsulasi, artinya variabel judul, variabel judul dan harga itu hanya bisa diedit ya atau diimplementasikan oleh kelas buku itu sendiri atau kelas yang diwariskan oleh kelas buku ini. Jadi selain kelas buku ini atau kelas yang tidak diwariskan itu nggak bakal bisa menggunakan variabel judul sama variabel apa tadi harga. Nah, ini gitu konsep encapsulation. Sedangkan di pemrograman struktural itu biasanya kita kalau kita buat variabel global di sini ya, misal kita buat int a di sini. Nah, variabel a ini bisa dipakai di dalam fungsi ini, gitu. Nah, jadi jarang sekali di pemrograman struktural itu konsep encapsulation dipakai. Nah, itu yang membuat perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman struktural, yaitu adanya pilar encapsulation. Oke, lanjut ke polymorphism. Nah, pada PBO itu memungkinkan objek menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada konteks. Sementara pemrograman struktural itu seringkali sulit mencapai polymorphism. Nah, maksudnya gimana? Di sini, oke, kita lihat. Jadi kita punya kelas bangun datar, oke? Ini kelas yang bentuknya masih abstrak ya. Cuman punya satu metode namanya render, gitu. Nah, kelas Iya, bangun datar Pak. ini, kalau Eh, kita lihat jenis-jenisnya bangun datar itu kan ada banyak ya. Ada persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, supaya nggak memboroskan tempat dan waktu, itu di PBO bisa kita gunain konsep polymorphism. Artinya, kelas bangun datar bisa kita taruh ke kelas, kita bisa pakai di subkelas lainnya, kayak subkelas persegi, subkelas lingkaran, dan lain-lain gitu. Jadi, metodenya juga bisa kita ubah atau overriding, kayak gini. Untuk konsep polymorphism. Sedangkan pada pemrograman struktural itu hampir jarang dipakai polymorphism. Oke. Oh ya, ini codingannya nggak perlu kalian hiraukan. Ini aku cuma nunjukin contohnya aja, karena kan ini teori ya. Nah, yang terakhir, ke abstraksi. Nah, dalam EBO, abstraksi itu memisahkan informasi penting dari detail implementasi yang tidak relevan. Memungkinkan fokus pada apa yang objek lakukan daripada bagaimana melakukannya. Dalam pemrograman struktural itu abstraksi sulit dicapai karena fokus pada struktur, data, dan algoritma. Nah, itu. Jadi kalau di pemrograman struktural itu konsep abstraksi itu jarang banget dipakai karena biasanya orang buat function atau buat prosedur di pemrograman struktural atau di bahasa C++ gitu lah ya. Itu fungsinya pasti dipakai. Nah, ngapain buat function kalau nggak dipakai gitu. Fungsi-fungsi di dalam function itu. Sedangkan kalau kita buat sebuah kelas di dalam pemrograman PPO, berorientasi objek itu metodenya bisa nggak kita pakai. Satu metodenya itu bisa nggak kita pakai. Jadi kita bisa pilih metode yang kita pakai tergantung apa yang kita mau pakai ke dalam subkelasnya itu gitu. Oke, untuk nomor satu ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada bisa kasih reaction jempol. Oke, Oh, Mas. mana ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita suruh jelaskan persamaan dan perbedaan proses overloading dengan proses overreading dan proses implements atau interface. Nah, sebenarnya aku agak nggak paham sama konteks soalnya. Cuman yang aku paham mungkin kita disuruh cari persamaan dan perbedaan antara proses overloading dan overreading dan juga persamaan dan perbedaan proses overloading dengan proses implement dan interface gitu ya mungkin. Jadi di sini aku buat dua. Yang pertama, aku buat persamaan dan perbedaan antara overloading dengan overreading. Yang kedua, ada overloading dengan interface. Kita masuk ke overloading dengan overreading dulu. Nah, persamaan mereka berdua ini apa? Jadi, kedua-duanya, overreading atau overloading, itu berkaitan dengan metode atau metode dalam kelas dan dan melibatkan penggunaan nama yang sama. Overloading itu terjadi ketika ada dua atau lebih metode dengan nama yang sama dalam sebuah kelas, tetapi dengan parameter yang berbeda. Sementara overriding terjadi ketika sebuah subkelas menyediakan implementasi yang berbeda untuk metode yang sudah didefinisikan dalam superkelas. Nah, terus perbedaannya apa? Nah, perbedaannya overloading terjadi ketika ada dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Sedangkan overriding itu terjadi kalau di sebuah subkelas itu mengimplementasi yang berbeda. Itu dari superkelasnya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Kita masuk ke sini. Nah, jadi di sini ada proses overloading. Nah, di proses overloading ini, itu kita punya metode namanya add, gitu ya. Add ini itu punya atribut A dan B sebagai parameter. Dia nge-return nilai A dan B. Terus, kita buat metode lagi, tapi dengan implementasi yang berbeda. Maksudnya implementasi yang berbeda itu apa? Kalau dalam sebuah metode implementasi berbeda, itu artinya ada penambahan parameter atau ada pengubahan implementasi atau return di dalam sininya. Nah, ini namanya proses overloading. Jadi kita bisa buat kayak gini nih. Kita bisa buat add, terus di bawahnya juga kita bisa buat add gitu. Nah, apakah dua-duanya bisa dipakai di dalam fungsi main, Mas? Bisa. Jadi dua-duanya ini bisa kita pakai di dalam fungsi main. Nah, caranya gimana? Kita tinggal kasih parameter sesuai dengan masing-masing metodenya. Jadi metode ini, metode add yang pertama, itu punya parameter 2 A dan B. Jadi kalau kita mau kalau kita mau pakai metode yang ini, ya kita kirimkan dua variabel aja. Sedangkan kalau kita mau pakai yang ini, kita kirimkan tiga variabel. Kayak gitu namanya proses overloading. Jadi ini kenapa nggak error? Karena emang dua-duanya bisa dipakai, cuman implementasinya berbeda. Oke. Nah, ini untuk proses overloading. Jadi dia terjadi di kelas yang sama. Kalau di sini contohnya adalah kelas overloading. Jadi sedangkan pada overreading itu terjadi ketika ada superclass yang metodenya diimplementasi oleh subclass. Jadi di sini ada kelas animal punya metode void sound gitu ya. Nah, terus kita punya subclass namanya dog. Dog itu extends dari kelas animal. Nah, dia mau mengambil metode sound suara dari kelas animal ini. Nah, di sini dia itu metodenya diubah. Kalau misal di sini di kelas animal metodenya kita sistem print out ini suara gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih kelas animal ini masih belum belum didefinisikan dia itu objek hewan apa. Jadi metodenya itu masih ngeluarin ini suara gitu. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke kelas dog, suaranya kan udah jelas gitu kan. Jadi di sini implementasinya kita ubah. Bukan ngeluarin sistem ini suara lagi, tapi kita keluarin yaitu apa? Menggonggong gitu ya. Nah, ini. Nah, ini yang namanya overriding. Jadi dia mengubah implementasi metode dari superclassnya di dalam subclass.
Sedangkan overloading itu mengubah implementasi satu atau dua lebih metode di dalam kelas itu sendiri. Gitu. Itu bedanya. Persamaannya, dia sama-sama menerapkan metode. Jadi dia sama-sama menerapkan konsep metode di sini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mas, boleh tanya nggak? Oh ya, boleh. Yang overridingnya pertamanya void, terus di overriding jadi in gitu, kira-kira berarti nggak bisa ya, Mas? Tipe datanya. Oh, kayak ini ya. Ini ini kan dari void ya ke in. Iya, Mas. Eh, kalau dari void diimplementasinya ke in, itu setauku nggak bisa. Coba ya. Iya, nggak bisa. Soalnya kan dia membawa ini loh, membawa sifat dari method sound dari sini. Nah, akhirnya dia nggak bisa mengubah full bentukan ininya ke dalam metode yang mengembalikan nilai gitu. Oh, gitu. Oke, Mas. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke overloading dan interface. Nah, sebenarnya konsep overloading dengan interface itu agak beda ya karena interface ini merujuk ke abstraksi. Jadi persamaannya tuh mungkin di sini. Kedua konsep itu memungkinkan penggunaan yang sama untuk berbagai metode atau perilaku. Nah, dengan overloading, beberapa versi dari metode dengan nama yang sama dalam satu kelas dapat dibuat. Kayak tadi, in add ada dua, yang ada dua parameter dan ada tiga parameter. Masing-masing mungkin memiliki parameter yang berbeda. Di sisi lain, implementasi interface memungkinkan berbagai kelas untuk memberikan implementasi dari metode yang sama yang dideklarasikan dalam antarmuka atau interface yang sama. Memungkinkan kelas-kelas yang berbeda untuk berbagi perilaku yang serupa. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Overloading itu terjadi ketika ada dua atau lebih metode. Kalau interface itu terjadi ketika ada eh, sekumpulan metode tanpa implementasi yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakannya. Memungkinkan kelas-kelas yang berbeda untuk memiliki perilaku yang seragam melalui implementasi metode yang sama dari interface yang sama. Oke, kalau teori masih bingung, kita coba lihat ke implementasinya di sini. Nah, jadi di sini kalau yang overloading masih ingat ya. Jadi dia itu masih bisa untuk mengimplementasikan dua metode dalam satu kelas, tetapi sifat dan implementasinya itu bisa beda gitu. Nah, kita lihat yang interface sekarang. Nah, di sini aku punya interface namanya shape. Oke. Masih abstrak banget nih namanya bentuk. Dia punya metode double area. Nah, ingat kalau interface itu metodenya nggak bisa dikasih implementasi ya. Jadi metode tanpa implementasi untuk menghitung luas bentuk. Jadi kalau kita ngasih implementasi di sini, itu pasti harusnya bakal error. Nah, langsung merah tuh. Oke. Jadi dalam interface eh, penggunaan metode itu jangan dideklarasiin dulu. Nah, terus kita punya kelas circle atau lingkaran. Dia ini implements dari interface shape. Nah, sekarang di kelas circle ini kita bisa pakai konsep override di metode areanya. Jadi yang tadinya kosong, belum ada implementasi apa-apa. Sekarang dia di override di sini diubah sesuai dengan objek yang kita bangun. Yang kita bangun kan lingkaran nih. Lingkaran itu luasnya apa? Meter 2 PR gitu. Area itu keliling ya. Keliling atau luas ya itulah area. Luas, luas, luas. Oke. Jadi gitu. Ke overloading itu dia implementasi di kelas yang sama. Kalau interface itu implementasi di subkelasnya. Jadi hampir sama kayak overriding ya sebenarnya.
perbedaan dan persamaannya. Gitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2. Untuk codingan, nanti aku bagi sampai, nanti yang sampai nomor, kan ada sampai nomor 6 nih. Nomor 6 juga ngoding. Nanti aku bagi semua dengannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kasih reaction jempol dulu biar bisa aku lanjut. Oke, oke aman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada soal. Perhatikan skenario-skenario berikut. Kemudian jelaskan interaksi yang terjadi antar objek, terutama dari segi message dan argumen atau parameternya. Yang A, seorang nasabah menarik uang tunai melalui sebuah mesin ATM. Yang B, seorang pengendara mobil membayar tol melalui mesin pembayaran otomatis di sebuah gerbang tol. Oke, yang pertama itu aku mau tanya dulu ke kalian. Kalian di kelas tuh pernah dapat soal latihan kayak gini nggak? Kayak suruh eh, jelasin interaksi antar objek, terutama dari segi message dan argumen barang. Ada yang pernah dikasih soal kayak gini nggak di kelas kayak suruh jawab kayak gini gitu? Ada? Pernah? Tidak pernah? Tidak mas? Enggak mas? Yang Pak Andiko pernah? Oh, kalau kelas Pak Edo enggak mas? Oke. Kalau saya Pak Andiko tuh. Oke. Kelas Pak Andiko ini satu kelas ya? Maksudnya itu ada satu kelas doang ya? Pak Edo ini mayoritas. Ah, oke. Nah, jadi mungkin yang dari kelasnya Pak Andiko itu kalau misal kalian udah dikasih kunci jawaban, nanti bisa bantu eh, kayak ngerevisi jawabanku ya. Karena kan ini aku jawabannya setauku aja, maksudnya interaksi antar objek itu gimana. Karena aku juga baru lihat soal kayak gini gitu. Oke, nah kita masuk ke nomor 3. Jadi kita lihat dulu yang A. Yang A itu seorang nasabah menarik uang tunai melalui sebuah mesin ATM. Yang pertama kita identifikasi adalah objeknya. Jadi objek di sini itu udah kelihatan ada 2 ya. Yang pertama tuh seorang nasabah. Nasabah ini bisa kita sebut objek. Yang kedua adalah mesin ATM. Gitu. Ini mesin ATM ini objek kedua. Oke, jadi objek yang terlibat itu ada 2. Ada nasabah sama mesin ATM. Terus interaksi dalam PBO atau dalam konsep PBO-nya itu gimana? Itu kayak gini. Objek nasabah akan menggunakan objek ATM untuk melakukan penarikan uang tunai. Metode penarikan uang tunai dari objek ATM akan dipanggil oleh objek nasabah. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh kita masuk yang pertama. Yang pertama, objek nasabah akan menggunakan objek ATM untuk melakukan penarikan uang tunai. Dari sini kelihatan nggak? Ya, sedikit kelihatan lah. Jadi kayak kita punya kelas nasabah, kita punya kelas ATM. Nah, di kelas ATM ini itu punya metode penarikan uang tunai. Objek nasabah ini mau minjem metode dari penarikan uang tunai. Mau minjem ya, bukan mau mewarisin. Karena kan kalau nasabah kalau ATM itu punya subkelas nasabah kan nggak logis gitu loh. Masa nasabah extends ATM kan nggak nyambung gitu. Makanya dia itu cuma mau minjem metode penarikan uang tunai. Nah, metode penarikan uang tunai dari objek akan dipanggil oleh nasabah. Oke? Jadi dia ini cuma minjem metode penarikan uang tunai. Bukan nasabah ini jadi subkelasnya ATM gitu. Kalau jadi subkelasnya kan nggak nyambung. Nah, itu untuk interaksinya. Sekarang dari message-nya dan argumen parameter. Jadi, objek nasabah akan memanggil metode tarik uang dari objek ATM dengan argumen atau atribut berupa jumlah uang yang ingin ditarik gitu. Nah, ini argumennya bisa kalian ubah. Misal selain jumlah uang ada nomor rekening atau apa dan apa-apa-apa gitu.
Nah, kita lihat ke codingannya ya. Nah, ini untuk penjelasannya cukup jelas nggak? Aman. Kalau belum, kalau masih belum ada gambaran, kita lihat ke codingannya. Sini aku udah buat. Nah, kita punya kelas nasabah. Nasabah ini itu punya atribut misal ya, nama sama nomor rekening. Punya konstruktor kayak gini, kayak gitu. Terus di ATM, dia itu cuman punya metode eh, penarikan tunai. Nah, metode penarikan tunai itu punya punya parameter tuh kayak gini. Nah, ini maksudnya gimana? Aku jelasin. Jadi itu isinya tuh cuman nge-outputin nasabah titik nama plus menarik uang tunai sejumlah plus jumlah uang dari rekening plus nasabah titik nomor rekening. Kita masuk ke nasabah dulu. Kita ingat lagi, yang pertama objek nasabah akan menggunakan objek ATM untuk melakukan penarikan uang tunai. Jadi dia ini bakal minjem eh, metode penarikan tunai. Nah, di nasabah itu kita bisa buat metodenya. Di public void tarik uang. Oke. Nah, tarik uang ini dia ambil objek ATM gitu. Nah, ini konsep OOP-nya di sini. Ada kita ambil kelas ATM, kita kasih objek ATM. Jadi dia ini cuma minjem metode dari objek ATM ini. Double double jumlah uang. Nah, terus kita panggil objek ATM-nya. Yang mau kita pinjem adalah void penarikan tunai. Nah, void penarikan tunai, kita buka lagi. Itu parameternya adalah nasabah dan juga jumlah uang. Jadi di nasabah ini kita taruh dis atau kelas nasabah ini dan juga jumlah uangnya. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti fungsi tarik uang kita masukin ke sini. Nah, di sini kita pakai objek nasabah lagi. Nasabah, terus ini sistem print out, print line, nasabah nama, jumlah uang, bla bla bla. Nah, di main Java-nya tuh kayak gini. Jadi kita buat objek baru nasabah yang dia eh, mengeluarkan parameter itu nama sama nomor rekening di konstruktornya. Terus kita buat ATM juga, kita panggil ATM-nya, objek ATM. Nah, yang mau kita panggil kan nasabahnya, nasabah tarik uangnya, gitu. Terus objek ATM itu terus ini, jumlah uangnya kita masukin sekian. Ini semoga nggak ini ya. Nah, jadi gitu. Jadi, oke, aku jelasin di fungsi mainnya ya. Jadi di fungsi main itu kita membuat objek dengan memasukkan konstruktor di nasabah itu ada nama sama nomor rekening. Kalau ke nasabah akan disimpan di atribut nama dan nomor rekening, gitu ya. Terus kita buat objek ATM. Objek ATM ini itu dia membuat metode penarikan tunai. Nah, setelah itu kita panggil objek nasabah tadi, kita panggil metode tarik uangnya. Metode tarik uangnya itu kan di sini. Dia itu menerima parameter objek ATM-nya, oke, dan juga jumlah uangnya. Jadi di ATM ini kita panggil ke sini, ke penarikan tunainya. Itu teman-teman. Karena di fungsi tarik uang ini dia manggil metode dari ATM yaitu penarikan tunai. Makanya dia bisa masuk dan ngeluarin output kayak gini. Oke. Oke, itu 3A. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di kalian? Kalau nggak ada bisa kasih emot senyum. Oke, lanjut ke 3B ya kalau gitu. Nah, yang 3B ini kita
bahas tentang seorang pengendara mobil membayar tol melalui mesin pembayaran otomatis di sebuah gerbang tol. Nah, yang pertama itu kita identifikasi objek yang terlibat. Objek yang terlibat itu ada apa aja? Kelihatan ya, di sini ada seorang pengendara mobil. Dia ini objek pertama kita. Yang kedua adalah mesin pembayaran otomatis di gerbang tol. Oke, ini objek kedua kita. Jadi sebenarnya cara nyari objek itu kita lihat objek mana atau benda apa yang saling berhubungan. Kalau sini kan pengendara mobil dengan mesin pembayaran tol. Kalau di sini kan nasabah dengan mesin ATM. Karena dia berhubungan gitu. Bakal melakukan sebuah aktivitas. Nah, makanya objeknya itu kayak gitu. Nah, terus kita cari interaksi dalam PPO. Jadi, objek pengendara mobil akan berinteraksi dengan objek mesin pembayaran tol untuk membayar tol. Metode pembayaran tol dari objek mesin pembayaran tol akan dipanggil oleh objek pengendara mobil. Ini konsepnya sama kayak yang di sini. Dia ini cuma minjem metode pembayaran tol dari objek mesin pembayaran tol oleh objek pengendara mobil. Nah, message dan argumennya itu apa? Jadi, objek pengendara mobil itu akan memanggil metode bayar tol. Jadi, ini bayar tol ini adalah adalah metode dari objek pengendara mobil. Nah, dari objek mesin pembayaran tol dengan argumen berupa informasi pembayaran yang dilakukan. Sama kayak nasabah dan bank tadi, dan mesin ATM tadi. Oke, tuh. Jadi kita buka codingannya biar lebih jelas. Nah, yang pertama kita masuk ke kelas pengendara. Nah, di sini kelas pengendara itu ada atribut sekian, ada konstruktor ini untuk mengeset atributnya, dan juga ada metode bayar tol yang aku tulis tadi. Nah, sama kayak yang di nasabah, kita ini buat sebuah objek dari kelas mesin pembayaran tol. Kita buat objek mesin pembayaran tol namanya, terus kita tambahin parameter jumlah pembayaran kayak tadi. Nah, dari objek mesin pembayaran tol ini, dia itu punya metode namanya bayar. Jadi kita ambil, ini masih di dalam kelas pengendara ya. Jadi kita ambil metode bayar dari kelas mesin pembayaran tol. Kita ambil nih, kita pinjem, bukan kita extend. Yang dia menerima input parameter dari dis. Dis ini manggil kelas pengendara dan juga jumlah pembayaran. Nah, kita buka kelas mesin pembayaran tol. Jadi di mesin pembayaran tol itu ada eh, metode namanya bayar. Oke. Bayar ini punya parameter tadi pengendara juga double jumlah pembayaran. Nah, di pembayaran tol ini cuman ngeluarin sistem print outline, bla 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 gitu. Jadi, kelas mesin pembayaran tol itu dia pinjem objek pengendara untuk ngeluarin atribut yang ada di kelas pengendara alias ada plat nomor dan juga jumlah pembayaran. Sedangkan kelas pengendara itu pinjem metode dari mesin pembayaran tol yaitu bayar gitu. Jadi yang istilahnya MC-nya itu adalah pengendaranya ya. Nah, dia itu cuma minjem di sini. Kalau di main Java itu kelihatannya sama kayak gini. Jadi kita buat objek pengendara dari kelas pengendara. Kita masukin plat nomornya itu sekian misal. Terus kita juga buat objek mesin pembayaran tol untuk mengambil metode-metodenya. Nah terus di objek pengendara ini kita panggil metode bayar tolnya. Kita masukin objek mesin pembayaran tol dan juga jumlah pembayarannya. Gitaran. Nah, hasilnya kayak gini. Pengendara dengan plat nomor AB1XY membayar tol sejumlah 10,5. Nah, ini tuh outputan dari pengendaranya. Karena di main Java ini kita ambil dari pengendara kan.
dari fungsi bayar tol. Nah, fungsi bayar tol ini kalau kita lihat, nih, kalau kita lihat, dia itu mengambil metode bayar dari mesin pembayaran tol dari sini, gitu. Jadi dia mengambil. Jadi outputan ini itu sebenarnya dari pengendara yang mengambil metode dari mesin pembayaran tol, gitu teman-teman. Itu untuk jawaban nomor 3. Ini sebenarnya aku buat codingan tuh buat tambah jelas aja ya. Sebenarnya tuh di soal itu kalian cuma perlu tulis jelaskan interaksi yang terjadi antar objek, terutama dari segi message dan argumen parameternya. Nah, objeknya tuh apa aja, interaksinya tuh kayak gimana, message-nya tuh kayak apa gitu. Nah, mungkin ini karena aku jawabannya masih singkat, nanti kalian bisa tambahin kayak misal interaksinya kayak gimana kalau jelas dari codingannya kayak gitu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk nomor 3 secara keseluruhan? Ada? Kalau nggak ada, kalau udah bisa aku lanjut, kasih emo jempol. Oke, aku lanjut ya. Hmm. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini masih ke dalam teori ya. Jadi kita suruh sebut dan jelaskan persamaan dan perbedaan dari interface dan abstrak kelas pada bahasa pemrograman Java. Nah, kita masuk ke persamaannya dulu ya. Jadi persamaannya antara interface dan abstrak itu keduanya merupakan bentuk abstraksi yang digunakan untuk memodelkan struktur dan perilaku objek tanpa memberikan implementasi yang spesifik. Jadi artinya kedua-duanya ini interface maupun abstrak itu dia memiliki metode tanpa implementasi. Implementasi metode ini didelegasikan kepada kelas yang mengimplementasi interface atau memperluas abstrak kelas. Jadi kayak tadi yang aku bilang, interface itu dia cuman kayak bentuk paling abstrak dari sebuah objek. Kayak misal bentuk atau bangun datar atau bangun ruang itu kan masih abstrak banget tuh namanya. Jadi dia itu masih belum punya gambaran ini bakal dijadiin kayak gimana. Itu namanya interface dan abstrak gitu. Nah, keduanya itu sama-sama di situ. Jadi dia tuh masih dalam bentuk keabstrakan. Itu persamaannya. Perbedaannya itu ada 3 ya. Ada implementasi metodenya kayak gimana, ada pewarisannya kayak gimana, dan aksesnya itu kayak gimana. Oke, kita masuk ke implementasi metodenya dulu. Jadi, pada interface itu hanya memiliki metode tanpa implementasi. Sementara abstrak kelas dapat memiliki metode tanpa implementasi. Metode abstrak serta metode dengan implementasi konkret. Ini memungkinkan abstrak kelas untuk menyediakan perilaku default yang diwarisi oleh kelas turunannya. Maksudnya ini gimana? Kita coba lihat contoh abstrak ya. Abstrak tuh aku taruh di mana ya? Nah, di sini. Jadi kelas bangun datar ini itu bisa kita taruh sebagai kelas abstrak. Jadi abstrak ini. Nah, jadi kelas bangun datar ini kita bisa taruh sebagai kelas abstrak. Nah, metodenya itu bisa kita kasih implementasi default gitu ya. Bisa kita kasih implementasi default di sini, yaitu kalau kita ada bangun datar, dia itu harus punya metode render gitu. Nah, jadi pada kelas persegi ini harus punya metode render dan juga metode render. Cuman di metodenya ini kalau di kelas abstrak itu bisa kita implementasikan langsung gitu ya, bisa kita taruh. Sedangkan pada eh, interface itu dia metodenya nggak bisa diimplementasiin. Jadi cuman bisa kita deklarasiin kayak gitu. Jadi misal shape ada double area sama double keliling misal ini. Nah, kalau keliling kita misal masukin sistem printout itu nggak bisa karena metode dalam interface itu nggak boleh diimplementasiin dulu. Jadi masih abstrak banget. Nah, terus
metodenya itu kalau kita punya kelas interface, terus circle ini implement dari shape ini, itu semua metode yang ada di kelas shape itu harus diimplementasiin ke dalam kelasnya. Jadi kenapa di sini circle merah? Karena metodenya ini, metode keliling ini belum diimplementasiin ke dalam circle. Nah, jadi kita harus implementasiin. Jadi kita pakai override, terus kita implementasiin, misalnya kayak gini, keliling. Nah, circle-nya udah nggak merah. Cuman kelilingnya yang merah. Kenapa? Karena ya belum ada isinya. Masih sama kayak metode keliling. Metode yang ada di interface. Gitu. Jadi semua metode yang ada di interface itu harus diimplementasikan ke dalam kelas yang mengimplementasikan atau mengextendnya. Oke, itu aku hapus aja. Ini aku hapus. Oke. Nah, lanjut ke yang kedua. Jadi yang kedua itu interface mendukung perwarisan berganda yang berarti sebuah kelas dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus. Sedangkan abstrak kelas mendukung pewarisan tunggal yang berarti sebuah kelas anak hanya dapat memperluas satu abstrak kelas. Nah, maksudnya gimana itu gini ya. Misal di sini ada interface shape. Jadi di kelas circle ini itu kita bisa implementasikan beberapa interface sekaligus. Pakainya apa? Pakainya koma. Kayak gitu. Sedangkan pada abstract class itu tidak bisa. Ini untuk pewarisannya. Nah, terus untuk aksesibilitasnya itu interface secara default memberikan akses publik untuk semua metode dan variabel yang tidak dapat diubah. Variabel dalam interface secara default bersifat publik, statis, dan final. Sedangkan pada abstract class di sisi lain memberikan fleksibilitas dengan metode dan variabel yang dapat memiliki tingkat akses yang berbeda-beda, alias publik, protected, atau private yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, ada satu perbedaan lagi ya. Itu ini simpel banget sih. Kalau kalau interface itu implementasinya menggunakan implements. Kalau kalau abstrak kelas itu implementasinya menggunakan extends. Nah, itu bedanya. Jadi kalau interface itu pakai implements, kalau kelas itu pakai extends. Gitu. Oke. Untuk perbedaan untuk teori ada pertanyaan nomor 4. Nomor 4 apakah ada pertanyaan nomor 4? Aman, Mas. Mana ya? Kalau aman aku lanjut deh. Nah, aku lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini udah masuk ke codingan ya. Siap-siap ngoding di kertas saja. Jadi nomor 5 ini kita disediain sebuah code dalam bahasa Java sebagai berikut. Yaitu kelas test main isinya kayak gini. Terus perintahnya di soal itu kita disuruh lengkapi code Java di atas dengan deklarasi kelas persegi panjang. Sehingga ketika kode di atas dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Outputnya itu ini. Jadi ketika kelas ini dijalankan itu akan mengoutputkan get desk atau description yang pertama ini. Terus dia ngeset panjang lebarnya sekian. Terus kalau kita panggil metode get desk lagi itu kayak gini. Dan juga dia ngeluarin keliling kayak gini. Nah, jadi kita di perintahnya ini kita cuma disuruh buat kelas persegi panjang. Oke, di perintahnya ini kita cuma suruh buat kelas persegi panjang. Deklarasi kelas persegi panjang. Jadi kita cuma buat kelas persegi panjang. Oke, kita buat di sini. Nah, ini aku udah eh, nyalin codingannya di sini. Ini masih merah. Kita buat di kelas persegi panjang. Yang pertama, yang mau kita eh, tambahkan adalah sebuah atribut. Jadi atribut tadi yang dibutuhkan adalah lebar, panjang dan lebar, ya kan? Panjang dan lebar. Jadi kita buat atribut di sini private private double panjang
private double lebar. Kenapa pakai private? Karena kita mau pakai encapsulation. Nah, terus kita buat konstruktornya. Gimana? Membuat konstruktornya. Nah, kayak gini. Oh ya, mungkin ada dari beberapa kalian yang belum tahu cara shortcut Java di VS Code. Jadi gimana caranya aku tadi ngeluarin kayak gitu? Tuh kalian tahan kontrol, oke, left control atau right control itu bebas. Terus kalian pencet titik, titik. Nah kayak gini. Nanti muncul kayak gini. Suggestion. Pencet titik. Kalian bisa buat konstruktor di sini. Generate konstruktor. Terus yang kita centang tuh variabel 2. Nah, dibuatin konstruktor otomatis. Gitu. Ini. Jadi konstruktornya itu sama ya. Kayak atribut yang kita deklarasiin. Itu ada panjang sama lebar. Terus kita perlu ngeset dan ngeget atau setter getter si panjang dan lebar ini. Jadi kalau kalian masih lupa ya setter dan getter, setter setter itu singkatnya fungsinya untuk ngeset ngeset inputan secara fleksibel dari user. Jadi tanpa perlu jadi bukan hanya di konstruktor, bukan hanya di konstruktor gitu ya. Kalau getter itu fungsinya mengembalikan nilai. Nah, ini. Oke. Jadi kita buat setter getternya dulu untuk panjang dan juga lebar. Nah, sama shortcutnya itu tinggal kontrol titik. Kita buat generate setter and getters kayak gini. Oke. Jadi di get ini itu mungkin yang perlu kalian ingat aja ya. Kalau fungsi getter itu pasti selalu pakai fungsi yang mengembalikan nilai atau fungsi yang bertipe kayak public double kah, string kah. Nah, nanti get ini bakal nge-return gitu. Sedangkan set itu fungsi yang ngeset nilai, artinya nggak mengembalikan nilai. Jadi cuman dan fungsi setter itu punya parameter. Parameternya sesuai dengan nama setnya. Kalau set panjang, ya parameternya double panjang. Kalau set lebar, parameter double lebar. Tapi kalau fungsi getter itu dia mengembalikan nilai dari sesuai dengan eh, nama apa sih? Nama atributnya. Ah, nama atributnya. Terus setter getter udah. Sekarang kita lanjut untuk ngebuat fungsi eh, getDash atau metode getDash dan juga metode getKeliling. Oke, jadi kita buat public string getDash. Ingat ya, kalau get itu mengembalikan nilai. Makanya di sini aku buat metode bervariabel atau bertipe gitu. Ini. Nah, isi dari getDash itu adalah return kayak gini ya. Panjang sama dengan 5, koma, lebar sama dengan 6, kurung siku. Oke. Ini panjang sama dengan hapus plus get panjang karena panjangnya kita ambil plus eh, koma lebar sama dengan plus get lebar terus plus ya gini dengan panjang koma lebar ini ya untuk metode getDash jadi dia mengoutputkan bagian ininya getDash kalau kita lihat di fungsi mainnya kan di sini nih sistem print outline R1 getDash terus R1 getDash baru keliling get keliling. Fungsi getDash udah kita buat, sekarang kita buat fungsi keliling, get keliling. Get keliling itu berarti fungsi bertipe. Jadi dia nge-return nilai kelilingnya. Get keliling itu dengan return 2 kali panjang tambah lebar.
Ini rumus keliling persegi panjang ya. Dua kali panjang tambah lebar. Nah, udah nih. Udah selesai implementasinya untuk kelas persegi panjang. Jadi untuk membuat kelas persegi panjang, kita lihat dulu yang diperluin oleh kelas mainnya itu apa aja. Yang pertama itu di konstruktor, dia mengembalikan nilai panjang dan lebar. Jadi kita buat atribut panjang dan lebar, dan kita buat konstruktornya. Nah, kalau kita udah buat konstruktor, jangan lupa buat setter sama getternya. Kayak gitu. Terus, di fungsi mainnya, dash mainnya namanya, itu ada metode getDesk. Nah, jadi kita perlu buat metode getDesk di sini. Metode getDesk itu kalau kita lihat outputnya, dia mengeluarkan sebuah string. Ya udah, jadi metode getDesk di sini kita return sebuah string yang isinya kayak gini. Panjang, get panjang, lebar, get lebar. Terus ada fungsi get keliling di sini. Jadi kita buat metode get keliling juga. Oke, jadi itu yang perlu catat. Kalau kita coba run, nah hasilnya sama ya. Panjang 5, lebar 6. 5 lebar 6, panjang 7, lebar 2. Oke, keliling 18. Oke, sama ya. Oke, itu untuk pembuatan kelas persegi panjang. Nah, jawaban codingannya udah aku taruh sini sebenarnya. Cuma nanti aku bakal kirim juga. Oke, untuk nomor 5, apakah ada pertanyaan dulu? Apakah akan ada pertanyaan? Mungkin tanya setter getter tadi buat apa lagi Mas ya? Interupsi Mas, di soal rectangle RL sama dengan persegi panjang, apakah itu tipe soalnya atau harus buat kelas? Oh ya, ini yang perlu catatan juga nih. Ini di sini kan manggilnya pakai rectangle ya. Rectangle R1 sama dengan new persegi panjang. Itu kayaknya ya di soal ini kayaknya typo deh. Kayaknya typo di sini. Rectangle tuh persegi panjang kan ya bahasa Indonesia. Iya kayaknya typo ini. Ini harusnya persegi panjang yang di sini. Itu. Kalau misal nggak pakai double tapi pakai in bisa nggak Mas? Bisa, bisa. Kalau misal outputnya biar nggak ada koma-komanya, ini kan kayak di soal nggak ada koma-komanya ya. Pakai in itu bisa kok. Jadi variabelnya kita buat integer aja ya. Nah, kita buat integer, terus kita run. Nah, sama kelilingnya belum. Nah, di variabel ini ditentuin wait. Kenapa nih? Kok muncul? Pam, pam. Oh, formatnya, sorry. Formatnya ini belum diganti. Kalau integer tuh setahu dia. Nah, gini. Disesuaikan aja sih sama soal. Karena di soal ini nggak ada koma-komanya, berarti bisa kalian tangkap kalau tipe datanya itu integer. Jadi kalian ubah aja tipe datanya jadi integer. Kayak gini. Kalau integer tuh ngeluarnya pakai persen D. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk nomor 5. Outputnya sama ya ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau udah lumayan paham, bisa kasih emot jempol biar kita lanjut.
Oke, aman, 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 aman. Apakah aman? Apakah aman? Oke. Kalau aman kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini oh, rabun ya baca ini. Ini kalian bacainnya sama kan kayak aku kan? Bukan aku yang rabun kan. Ini soalnya ke stretch ini kayaknya. Jadi pixel ya, 8 bit. Nah, ini ada pokoknya di sini ada kelas circle. Ini kalau yang kalian bisa baca ya. Ini ada kelas circle dan juga ada kelas test circle gitu. Nah, terus ada 5 perintah yang harus eh, kita jawab. Nah, di sini aku udah salin codingan 8 bit itu ke dalam sini. Jadi ini isinya circle tuh ada kayak gini ya. Dan juga isinya test circle tuh ada kayak gini. Ada ya ada fungsi main bla 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 bla. Nah, kita masuk ke nomor A dulu. Nomor A ditanyain terkait dengan struktur penyimpanan berkas pada Java, apa yang harus Anda lakukan agar program ini dapat dikompilasi dan dijalankan? Nah, yang pertama, kalau misal ada 2 kelas kayak gini, maksudnya struktur penyimpanan berkas pada Java itu mungkin package ya. Jadi, kalau misal kita buat 2 kelas yang beda file, itu fungsi penyimpanannya eh, harus di dalam direktori yang sama gitu. Dan juga jangan lupa pakai package package circle. Jadi ini import package dari mana? Biar dia itu tahu gitu. Nah, jawabannya tuh kayak gini. Di nomor 6A itu terkait dengan struktur penyimpanan di Java. Nah, agar program dapat dijalankan, file circle.java dan dash circle.java harus berada pada direktori atau folder yang sama. Setelah itu, importkan package pada masing-masing file sesuai dengan nama folder, yaitu package circle. Itu. Itu nomor A. Nah, untuk nomor B, seperti apa output dari program tersebut? Nah, sebenarnya itu jawabannya ini bisa ada 2 ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, outputnya itu output real nih. Nih, yang pertama ini output yang sebenarnya. Jadi output yang sebenarnya itu, atau jawaban realnya itu, program tersebut akan error karena belum ada metode getRadius. Kalau kita lihat di sini, di circle ini kan belum ada metode getRadius nih. Cuma ada getArea nih. Nih ya, getArea nih. Nah, makanya sebenarnya jawaban realnya itu outputnya ya error karena metode getRadius belum ada. Sedangkan pada tes circle itu dia suruh ngambil getRadius kayak gini. Tapi kalau misal nanti dipaksa suruh apa outputnya, ya outputnya kayak gini. The circle has radius of 7.0 and area of 153.93. Kayak gitu. Nah, mungkin biar getRadiusnya bisa keluar, ini aku tambahin getRadius gitu ya. Nah, gini. Jadi sekarang get radiusnya bisa, harusnya kalau kita run. Nah, outputnya tuh kayak gini. Oke. Jadi outputnya ya sesuai dengan apa yang ditulisin di test circle-nya, di sistem print outlet line-nya. Cuman sebenarnya outputnya tuh error karena get radiusnya belum ada. Cuman kalau jawaban maksa ngeluarin output ya ini. Outputnya kayak gini. Sesuai outputnya. Kayak gitu. Terus yang C. Kita lanjut. Apakah output dari program tersebut apabila setelah dideklarasi pembuatan instance C1 pada program tersebut ditambahkan sintaks sistem out print line C1 titik radius. Jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, ini jawabannya. Jadi, jawabannya adalah program akan mengoutputkan error karena atribut radius masih bersifat private dan pada kelas main tidak menerapkan pewarisan pada kelas circle. Nah, kita lihat ya ke circle. Jadi, atribut radius ini masih punya modifier private.
Makanya kalau kita setelah deklarasiin objek di sini, kita sistem print out, kita C1 titik radius. Itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena masih belum dideklarasiin. Masih bersifat private di sini. Nah, itu kenapa nggak bisa. Jadi pertanyaannya adalah outputnya adalah error karena dia itu masih bersifat private gitu. Coba kalau kita ubah jadi public. Nah, si C1 radius ini langsung bisa dijalanin. Coba ya. Tuh, langsung bisa. Jadi alasannya, jadi yang pertama outputnya apa? Dia akan mengoutputkan error karena atribut radius ini masih bersifat private gitu, teman-teman. Nomor 3C, cukup jelas ya. Ini kalau jawabannya menurut kalian kurang panjang, ya bisa kalian panjangin. Terus lanjut ke nomor D. Modifikasi kelas circle tersebut supaya dapat menerima nilai radius atau jari-jari dan warna lingkaran dari user dengan metode constructor overloading. Nah, kita di sini pakai konsep overloading. Jadi kita kembali, ini kita hapus biar nggak error. Nah, dia diminta modifikasi kelas circle. Jadi kita buat, kita ngoding, ya kita ngoding di kertas untuk kelas circle yang ada konsep constructor overloading. Constructor overloading itu artinya kita punya dua konstruktor. Nah, emang bisa Mas? Oh, bisa. Nah, gini. Jadi konstruktor yang pertama itu konstruktor default dari soalnya ya. Soalnya itu konstruktor kayak gini. Nah, terus untuk menerapkan konsep overloading, ya kita buat public circle. Karena overloading itu membuat dua metode dengan implementasi yang berbeda, makanya di di konstruktor yang kedua kita pakai implementasi kayak gini. Penerimaan nilai. Ini ya. Kasih this radius sama dengan radius. Terus this color sama dengan color. Nah, udah. Jadi di eh, lembar jawaban kalian cuma perlu nulis kayak gini. Nanti untuk yang nomor 3D. Oke, cuman perlu nulis kayak gini yang nomor 3D. Jadi konsep konstruktor offloading itu kayak gini. Dia punya dua konstruktor dalam satu kelas. Yang pertama konstruktor tanpa nilai penerimaan. Yang kedua konstruktor dengan nilai penerimaan. Nah, emang dua-duanya ini bisa dipakai, Mas? Bisa. Kita coba ke sini ya. Jadi kita punya objek C1 dengan konstruktor new circle kosong. Artinya new circle ini dia itu manggil konstruktor yang nggak ada parameternya. Nah, coba kita buat lagi. Circle C2 sama dengan new circle. Kita masukin nilai, kita mau pakai konstruktor yang kedua. Dia itu menerima inputan radius dan juga color. Jadi kita panggil 10, 0, nilainya misal green. Nah, ini ya. Jadi ini namanya konstruktor overloading. Dia itu bisa menerima dua konstruktor. Yang konstruktor pertama kita taruh ke dalam objek C1, konstruktor kedua kita taruh ke dalam objek C2. Gitu. Nah, misal kita outputin lagi di sini. Ini pakai C2. Gini ya. Nah, kita outputin. Tuh, beda kan? Jadi C1 dia ini menerima nilai dari konstruktor yang atas. Sedangkan C2 dia itu menerima nilai dari konstruktor yang bawah, yang ini, yang punya variabel ini. Nah, konstruktor yang C1 itu cuma bisa diubah dari fungsi circle. Jadi dia nggak fleksibel ya. Jadi diubah dari sini secara manual. Nah, kalau konstruktor kedua itu bisa kita ubah dari fungsi mainnya. Di sini misal kita ubah jadi 6, ini kita ubah jadi blue.
Nah kan, itu teman-teman. Jadi untuk nomor 4 di D, nomor 6D, itu menerapkan constant overloading pada pada kelas circle tuh kayak gini. Dia membuat dua konstruktor yang overloading satu sama lain. Itu ya. Oke, untuk jawabannya tuh udah aku taruh di sini. Nomor 4D. Jadi yang kalian kalian tulis di kertas mungkin ini aja mungkin. Gitu. Untuk nomor 4D ada pertanyaan. Kalau nggak ada, bisa kasih emot jempol lagi. Aman ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 5, yaitu modifikasi kelas circle tersebut supaya user bisa mengubah nilai radius dan warna setelah interface dibuat. Oke, jadi pada intinya nomor nomor iya nomor sih. Nomor 6E ini itu kita disuruh buat sebuah fungsi setter getter supaya user bisa mengubah nilai setelah sebuah instant dibuat. Oke, ini kan ciri-ciri setter getter banget. Nah, jadi fungsi circle ini kita modifikasi lagi. Fungsi circle kita modifikasi. Nah, untuk membuat fungsi setter getter itu kita cuma perlu satu konstruktor aja. Jadi konstruktor yang ini bisa kita hapus. Kita hapus. Nah, terus karena atribut udah ada, konstruktor udah ada, tinggal kita ubah kita tambahin set radius, get color sama set color karena get radiusnya udah ada. Oke, jadi kita buat set radius dulu. Ini aku mau buat manual aja ya. Radius double radius this radius sama dengan radius. Nah, terus jangan lupa yang color. Color tuh string get color terus return color. Setnya juga jangan lupa. Public void set color string color this color sama dengan color. Nah, udah selesai. Jadi untuk nomor 6E itu cuma nambahin setter getter di sini. Oke. Nah, jadi di tas circle itu kita nggak perlu ini lagi. Kita nggak perlu ini. Ini kita ganti jadi C1. Nah, tadi kan di soalnya bisa mengubah nilai setelah sebuah instance dibuat. Nah, ini kan kita udah membuat sebuah instance atau sebuah objek yang namanya C1. Nilai konstruktornya kita isi 6 sama 0. Cuman kalau kita pakai set, ya pakai pakai setter getter, itu bisa kita edit lagi. Kita bisa set radiusnya, misal jadi 10,0 dan juga set colornya. Jadi red lagi, kayak gitu. Nah, misal di sini aku outputin aja ya, misal get radius. Terus di sini ada get color sebelum kita ubah menggunakan set. Biar kita lihat perbedaannya. Wait. Nah, nah gini ya. Jadi di konstruktor kita ngeset radiusnya 6, colornya blue. Terus kita outputin ya sama kayak di konstruktor, 6 sama blue. Cuman kita pakai fungsi setter. Kita ubah setelah objeknya dibuat nilai radius dan nilai color. Pakai set, radiusnya sekarang jadi 10, colornya jadi red. Sekarang, kalau kita panggil get radius, itu radiusnya sekarang adalah 10. Colornya belum kita liatin ya. Kita liatin color setelah kita ubah.
Ini. Nah, bisa lihat kan. Jadi tadi 6 blue, sekarang jadi red sama 10. Gitu. Itu nomor 6. Modifikasi kelas circle tersebut supaya user bisa mengubah nilai radius atau jari-jari setelah sebuah instance dibuat. Ini kayak konsep setter sama getter. Untuk circle-nya, untuk pada kelas circle kita tinggal tambahin setter sama getternya di sini. Ya teman-teman, nomor 6 yang E itu udah aku taruh di sini juga jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mas izin bertanya, berarti besok pas ngoding di kertas, kelas test circle atau mainnya juga ditulis atau cuman kelas circle-nya aja? Em, Sebenarnya ngikutin soalnya sih. Karena kan soalnya di sini cuma disuruh modifikasi kelas circle. Nah, kalian tulis kelas circle-nya aja gitu. Kalau sini tulisannya modifikasi kelas circle dan test circle, berarti kalian dua-duanya dimodifikasi. Cuman kalau sini cuma tulis modifikasi kelas circle, kalian cuma tulis kelas circle aja biar mempersingkat waktu. Karena ngoding di kertas tuh nggak nggak sebentar ya. Sama kayak perintah yang di nomor 5. Di sini tuh cuma disuruh nulis lengkapi kode Java di atas dengan deklarasi kelas persegi panjang. Oke, jadi kita cuma ngoding kelas persegi panjang aja. Oke, siap Mas. Terima kasih. Oke. Ada yang bertanya lagi nih. Si Mas ini ada soal UTS tahun lalu yang Pak Nofri itu boleh tolong dijelaskan Mas. Benar ya. Kayaknya aku punya deh soal. Oh ya, untuk kisi-kisi kira-kira ada pertanyaan dulu atau enggak? Kisi-kisi. Apakah udah jelas? Oke. Oke, oke, oke. Oke. Kalau udah jelas, mungkin biar nggak terlalu malam ya. Kalian kan besok tuh UTS-nya jam berapa sih? Aku lupa. BO. Oh, pagi kan. Nah, biar biar nggak telat bangun juga. Aku sebenarnya itu aku juga udah dapat soal PBO. Misalnya kelihatan nggak? Misalnya kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, ini kan soal PBO tahunku ya. Tahun 2023 ini soal PBO tahunku. Nah, sebenarnya dulu eh, bukan dulu sih kemarin ya. Itu aku juga dapat tugas untuk ngajar PBO juga. Jadi ngajar angkatan sendiri. Nah, otomatis aku punya jawabannya. Cuman jawabannya itu jawaban UTS tahun lalunya lagi, bukan tahun sekarang. Jawaban UTS PBOA ini. Jawaban UTS PBO tahun 2023. Nah, jadi mungkin biar karena aku juga belum kerjain lagi ya, belum kerjain lagi soal tahun ini, soal tahunku maksudnya. Jadi mungkin aku bagi aja jawaban soal tahun 2023. Terus soal tahun lalunya lagi. Soalnya tuh hampir sama, serius. Dia tuh cuman kayak gini. Ini kan nomor satu kan masih teori nih. Teori, 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 teori. Nah, nomor 6 baru ngoding. Nah, soal tahun yang lalunya lagi itu sama. Teori, teori, terus teori lagi, teori lagi, teori lagi. Baru kita ngoding. Nah, kalau codingannya untuk soal tahun lalunya lagi, bentar ya, aku coba cari soal tahun lalunya lagi. Ada nggak ya? Nah, ini masih ada sih, cuman soalnya tuh aku lupa taruh mana. Soalnya aku taruh mana ya?
Ini kali. Yang ini kayaknya. Nih. Soalnya tuh hampir sama kayak soal tahunku. Jadi jelaskan program ringkas, setara bla 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 bla. Jelaskan dengan ciri khas PBO dengan pemrograman struktural. Tuh hampir sama kayak kisi-kisi kan. Terus apa bedanya atribut dengan variabel? Ya nomor dua, ya nomor dua agak beda. Nah nomor dua sama kayak nomor tiga nih, hampir sama kayak nomor tiga. Jelaskan persamaan dan perbedaan atribut dengan variabel, abstrak kelas dan interface. Tuh bersama. Terus dengan kelas, bla bla bla. Berarti teorinya tuh hampir sama-sama aja sih, cuman diacak aja tiap tiap tahun. Nah untuk nomor enamnya tuh nomor 6 atau 5 ya? Nah nomor enamnya ini hampir sama. Jadi buatlah interface manusia, robot, dan superkelas burung. Nih ada kalau sini kan manusia mesin, terus burung dan implementasi manusia dan robot masing-masing bla 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 bla. Nah kalau soal ini aku udah buat dua jawaban. Jadi ada di mana? Nah, ada yang ini dan juga ada yang UTS 2. UTS 2 ini, nah ini yang UTS 2 ini kayaknya jawaban ini ya, jawaban UTS tahun depannya lagi yang hampir mirip kayak ini. Tuh ada manusia mesin dan bla 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 gitu. Mungkin nanti aku bagi jawaban yang tahun 2023 ini ya, yang aku buat tahun kemarin sama codingannya juga buat belajar kalian untuk yang Pak Edo. Itu aja sih mungkin yang untuk Pak Edo. Gimana? Deal nggak? Soalnya daripada kemalaman. Deal, Mas. Oke. Nah, terus ada yang tanya, masih bertanya kembali, apa benar jika dosennya Pak Nofrido, jawaban yang tadi cukup singkat saja? Iya, ya agak benar sih. Kalau aku nggak salah ya, kalau nggak salah tuh dulu Pak Nofrido sebelum UTS tuh pernah bilang, nggak tahu ini bilang ke kalian juga apa enggak ya. Pokoknya tuh kalau nulis persamaan atau perbedaan itu jangan terbelit-belit. Jadi kayak misal, di sini. Kayak disuruh cari perbedaan antara konstruktor dengan metode setter. Nah, kalian langsung tulis perbedaannya aja. Nah, secara ringkas kayak gini. Jadi nggak usah berbelit-belit perbedaannya apa sampai berbaris-baris gitu. Saya Pak Eda itu cuma minta perbedaannya tuh kayak misal antara konstruktor dengan metode setter. Bukan pengertian dari konstruktor dan metode setter gitu. Kan biasanya kalau nulis perbedaan kan ada yang nulis pengertiannya. Nah, sedangkan Pak Edo tuh mintanya singkat kayak perbedaannya aja. Kayak konstruktor dengan metode setter itu apa. Gitu sih. Nggak tahu di kalian pernah bilang kayak gitu atau enggak ya. Cuman dulu seingatku tuh Pak Edo pernah bilang kayak gitu. Itu. Oke, Sap Mas pernah juga Mas. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum sebelum kita tutup mungkin ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi. Nanti untuk codingan, untuk jawaban kisi-kisi tahun ini dan juga UTS tahun lalu itu aku bagi ya. Cuman maaf ya sebelumnya aku belum ngerjain tahun ini lagi karena ya aku nggak banyak waktu juga sih sebenarnya. Jadi aku bagi jawaban UTS tahun lalu aja. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sebelum aku tutup? Kalau aman, kasih emoticon bebas ya serah kalian. Ini kok namanya lucu sih? Kucing bawa goreng. Itu lacak tuh siapa tuh yang pakai nama kucing bawa gorengan ya? Oke, kalau nggak ada, eh, aku
Itu sekian dari aku. Ini ada yang tanya lagi nih, bentar nih. Oh ya Mas, dulu pas UTS-nya Mas Haikal boleh open book nggak Mas? Coba kita lihat ya. Aku lupa. Sifat ujiannya sama, buku terbuka. Jadi boleh open book. Kalau kemarin sih teman-temanku juga pada ngeprint source code-nya sih. Source code yang UTS tahun lalu yang ini. Pada ngeprint semua. Ya nggak semuanya. Ya mungkin ada yang semuanya. Cuman aku nggak semuanya. Gitu. Sama-sama open book ya. Print-print aja lah. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku itu sekian dari aku. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Mas Haikal telah mengajari kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan keluar waktu besok ujian. Nah, sebelum kita tutup, boleh diisi dulu forumnya yang ada di kolom chat. Saya kasih waktu Tuh isi sekitar itu. 2 menit.